Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Nggih, sepertinya sudah bosan nggih. Hari ini boten Bu Isa wis bubu nggih. Mohon maaf nggih. Alhamdulillah di sini kita bertemu lagi dalam acara desiminasi dalam rangka penyebarluasan ilmu yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Jombang. Sebelum desiminasi, yuk kita jaga dulu yuk. Ayo berdiri semua. Ayo joget semua. Gue mati. Sudah seger? Alhamdulillah boten ngantuk nggih. Nah, sekarang waktunya ke materi. Mau lagi? Mau. Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Kira-kira ada yang tahu apa tidak? Budaya positif itu apa sih? Loh, kok menang koyo enak sing ngeru? Budaya positif itu apa? Budaya baik. Bagus sekali. Budaya berarti berulang-ulang
agar dijadikan menjadi budaya ya Bu Sri ya, budaya positif. Nah, di sini yang akan saya sampaikan tujuannya adalah guru dapat memahami tentang disiplin positif di kelas dan strategi penerapan di kelas di sekolah. Yang kedua, guru dapat memandu pembuatan keyakinan kelas. Ketiga, guru dapat mempraktikkan segitiga restitusi dan penerapan disiplin positif. Agendanya pembukaan tadi sudah, yang kedua presentasi dan umpan balik terkait disiplin positif di kelas dan strategi penerapan pada konteks sekolah. Simulasi pembuatan keyakinan kelas, simulasi penerapan segitiga restitusi. Konsep dalam budaya positif. Jadi tadi budaya positif adalah pembiasaan yang baik yang kita lakukan. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan satu persatu ya. Sampun paham napa dereng? Dereng, alhamdulillah nek sampun kula mantul. Disiplin positif. Disiplin positif itu biasanya dikaitkan dengan kata tertib, teratur, taat terhadap peraturan yang ada. Betul napa mboten? Ketika kita datang terlambat, itu kan diharapkan kita menjadi siswa yang tertib, ya. Kemudian disiplin tanpa iming-iming, salah ya, iming-iming hadiah, sogokan, ancaman, hukuman. Jadi pada disiplin ini kita tidak boleh nanti datang tepat waktu karena takut dihukum. Boleh napa mboten? Mboten, tidak boleh ya. Kemudian datang tepat waktu nanti dapat hadiah, bisa menjawab dapat hadiah. Nah, motivasinya siapa itu? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Jadi disiplin positif itu kesadaran dari kita untuk berperilaku yang positif. Disiplin dari membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ngantuk napa mboten? Mboten, alhamdulillah. Jadi kebiasaan yang sudah dilakukan di SDN Kucangkruk, rumah saya itu ya, di SDN Jarak 2 ini kira-kira apa? Kebiasaan yang positif yang kita lakukan dalam tiap hari atau per minggu itu contohnya apa? Sholat duha, bersaliman, apa lagi? Baca Asmaul Husna. Nah, itu adalah contoh-contoh dari disiplin positif yang merupakan wujud dari budaya positif. Disiplin positif itu untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan itu?
Napa Bapak Ibu? Nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi panjenengan setiap melakukan tindakan itu pasti punya tujuan. Tujuannya mulia apa tidak? Nah, di situ. Kalau tujuan mulia bagus, itu berarti memiliki disiplin yang positif. Kalau tujuannya tidak bagus, merujuk pada disiplin yang negatif. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini contoh-contoh nilai kebajikan itu apa? Buat anak seseorang, nilai kebajikan itu kan nilai-nilai yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan kalau didasarkan pada profil pelajar Pancasila adalah ada 6 dimensi yang sudah pernah kita pelajari bersama, ya. Ini pastinya panjenengan sudah hafal semua. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan pada sikap murid ini banyak sekali, ya, dimana murid kita itu harus bisa kita terapkan untuk memiliki nilai kebajikan. Ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain. Itu disiplin yang harus kita miliki. Nilai ini adalah contoh nilai kebajikan yang ada pada peraturan-peraturan. Yang pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor, yaitu nilai kebajikannya adalah keselamatan. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar, selalu bersikap positif atau hormat. Jadi biasanya peraturan itu kan mengandung nilai yang bukan mengandung nilai, ada kata-kata yang negatif. Kata-kata negatif itu seperti apa? Ada dilarang, tidak boleh. Nah, itu nanti kita tidak boleh menggunakan kata-kata itu di dalam untuk kedepannya nanti membuat keyakinan kelas. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi, datang terlambat karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan hadiah atau imbalan dari orang lain, institusi. Contohnya apa? Untuk menghargai diri sendiri. Itu motivasi internal, yaitu tujuan dari disiplin positif. Hukuman dan penghargaan. Nah, di SDN Jarak 2 ini masih mengenal hukuman atau penghargaan apa mboten? Kira-kira ketika ada siswa yang datang terlambat, itu kan kira-kira jenengan pilih dihukum atau diberi hadiah? Dihukum, ya, biasanya. Ayo Rene, sama Rene, bersih jadi membersihkan kamar mandi. Biasanya umumnya seperti itu, ya. Jadi makanya di sini tujuannya desiminasi ini adalah merubah hal-hal yang jelek, kita arahkan kepada hal yang positif. Jangan sampai ada lagi yang seperti hukuman, gitu ya. Nah, di situ pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Hukuman pada dasarnya adalah menyakitkan bagi siswa. Seperti halnya kita juga tidak mau kan dihukum. Nah, apa yang kita rasakan tentunya
dihukum oleh penghargaan. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, itu bisa penghargaan menurunkan kualitas. Kita melakukan sesuatu karena iming-iming hadiah, tak membantu teman saya mengerjakan tugas, nanti biar dapat hadiah, itu tidak boleh ya. Berarti mengharapkan. Penghargaan mematikan kreativitas. Dia melakukan sesuatu yang baik karena iming-iming hadiah tadi, sehingga ketika tidak ada hadiah, siswa tersebut tidak menjadi kreatif lagi, aras-arasan seperti halnya kita sendiri sajalah ya. Nah, seperti itu bisa menurunkan atau mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ketika ada penghargaan, kita termotivasi, tapi ketika tidak ada, nah, bisa motivasi kita bisa berkurang. Betul apa tidak? Betul. Bu Iva sepertinya waktu. Nah, ini adalah yang sudah ada atau sudah kita lakukan selama ini, antara hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Perbedaannya ya. Jadi ketika hukuman itu rasanya ada yang menyakitkan, G kan? Panjenengan rasakan juga. Kemudian konsekuensi. Nah, terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena kita harus menerima konsekuensi ketika kita, contoh saja seperti tadi, datangnya terlambat. Datang terlambat, aku kudu nulis 1 lembar. Saya tidak akan mengulangi lagi ya, itu contohnya ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi ini kita belajar menyadarkan murid dari kesalahan yang dia perbuat sendiri. Kenapa datang terlambat? Pasti ada tujuannya. Kita tanya kenapa alasannya kok bisa datang terlambat. Tentunya kita melakukan hal yang negatif itu pun ada tujuannya. 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, identitas atau sukses ya. Ada kita berada di posisi yang cenderung lebih besar, yang mana ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Biasanya kan kita sebagian besar itu membuat rasa bersalah pada seseorang yang telah melakukan kesalahan. Ya, poin 2 ya. Ya. Atau juga pernah melakukan di poin 1. Soalnya ini sudah paham semua. Nah, ini coba kita jawab bersama-sama. Coba mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu hitam seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK.
Hukuman, yang terakhir hukuman ya. Kita lihat jawabannya, betul apa salah. Tium. Bukan. Betul kan? Iya, yang PJOK. Kenapa itu dikatakan konsekuensi? Kan hanya 10 menit, hanya larinya berapa kali? Nah, itu kan memang sudah menjadi konsekuensi kita ketika kita terlambat 10 menit, tidak memberikan hukuman lari 10 kali ya. Kalau 10 kali itu kan sudah menyakitkan hati kita. Kalau kita sudah terasa sakit, nah itu masuk pada hukuman. Paham? Alhamdulillah. Pulang. Ya, di sini pulang Bu Iva. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di situ ada sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati. Anak membenci kedisiplinan merupakan sebuah paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu adalah hukuman. Jadi ketika kita memberikan hukuman itu kira-kira anak bisa jadi lebih baik atau tidak? Tidak, karena termasuk merasa dipaksa. Ya. Sudah paham dari sini? Langsung saja kita ke keyakinan kelas. Nah, apa sih? Mengapa kok tidak peraturan? Di sekolah kita ini ada beberapa yang sudah membuat keyakinan kelas, ada yang belum. Kenapa yang ditampilkan itu bukan keyakinan, bukan peraturan, tetapi keyakinan? Kenapa? Contohnya di situ. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Demi apa? Selamat. Nah, kalau selamat itu dari diri apa aturan? Dari diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Demi apa? Kesehatan dan keselamatan diri kita. Ketika COVID saja, penjaringan ke jalan ya, terus pada waktu COVID, apa yang Anda rasakan ketika Anda tidak memakai masker dan berhadapan dengan orang yang batuk misalnya? Tidak nyaman. Nah, itu timbul menggunakan masker itu dari siapa? Dari diri sendiri. Paham? Jadi nanti keyakinan kelas itu nanti timbul dari diri siswa-siswa kita sendiri. Gitu. Kita tidak perlu memaksa apa yang diinginkan siswa, yaitulah kita ciptakan budaya positif dari peraturan-peraturan, nanti kita bentuk menjadi kalimat positif, kemudian kita sepakati menjadi kesepakatan bersama dan dimantapkan menjadi keyakinan kelas. Nah, bagaimana? Nanti kita simulasikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, jawabannya tadi apa? Mengapa tidak peraturan atau harus keyakinan? Jawabannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan itu yakin dari kita, kemudian dikembalikan lagi kepada nilai kebajikan tadi, bukan dari peraturan. Kalau peraturan itu kan sifatnya memaksa ya, harus ditaati. Kita kadang ya terpaksa mengikutinya. Urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Kira-kira yang mana dulu yang harus dilakukan untuk membuat
Yang mana dulu? Yang satu berdiskusi dulu mengenai gambaran perilaku. Yang nomor dua, berdiskusi. Ini kemudian ini berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Ini ya, terus ini ya, menyiarkan peraturan. Terus terus ini tepuk tangan untuk Bu Iva. Kita lihat jawabannya. Nah, yang salah atau benar Bu Iva? Betul. Nah, nomor satu tadi yang mana? Loh, bukannya ini kan? Berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu dilatih warga kelas. Yang kedua, nah ini mengubah peraturan menjadi kalimat yang positif. Jadi nanti langkah kita yang pertama berdiskusi dulu bagaimana apa yang diinginkan untuk kelas kita. Yang kedua, mengatur peraturan menjadi kalimat positif. Jadi setelah memunculkan peraturan, contoh tidak boleh datang terlambat, nah, terus tidak boleh membuang sampah. Nah, itu nanti kita bentuk, kita ubah, tidak boleh, jangan sampai ada kata tidak boleh atau dilarang membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh ya. Jadi setelah ini kita ubah menjadi kalimat yang positif. Contohnya apa? Kalimat positif. Jangan dilarang membuang sampah. Contohnya apa? Kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh datang terlambat. Datanglah tepat waktu. Terus yang ketiga, bisa ya untuk nanti kita simulasikan. Yang ketiga, menyiarkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Jadi tadi kan tidak boleh datang terlambat. Apa? Terus diubah menjadi kalimat positif. Datanglah tepat waktu. Kemudian dihubungkan dengan nilai kebajikan. Datanglah tepat waktu, nilai kebajikannya apa? Ada toleransi, ada disiplin, ada rasa hormat. Disiplin, merujuk ke disiplin. Itu yang ketiga. Paham dari sini? Nah, setelah menjadikan nilai kebajikan, kita ke yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang meyakinkan kelas. Jadi setelah dicari nilai kebajikannya, kira-kira gambaran perilaku apa yang didapatkan nanti? Contoh tadi kan datang terlambat sudah disiplin. Perilakunya apa? Kan tidak boleh kata tidak. Perilakunya apa? Kedisiplinan. Itu kan disiplin. Disiplin itu kan perilaku ya. Jadi positif. Yang terakhir yaitu yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga. Nah, siapa saja nanti yang harus melaksanakan disiplin itu? Semua warga sekolah. Dan yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan dari waktu ke waktu. Apakah sudah tepat ketika datang tepat waktu itu diterapkan di sekolah? Kalau sudah tepat, berarti nanti bisa disahkan oleh guru kelas dan anak-anak yang ada di dalam kelas tersebut. Paham untuk membuat keyakinan kelas? Insya Allah nanti kita buat ya. Nah, ini contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tertib. Nah, bisa tertib. Terus dilarang mengganggu orang lain.
kerukunan, menghormati, ya, biar sama dengan membuli, menghormati. Hadir 15 menit sebelum, nah, pointer, nah, disiplin, harus disiplin. Kayak semuanya nanti bisa lancar membuat keyakinan kelas. Terus dilarang melakukan kekerasan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya no bullying, kan tidak boleh ada kata no, lali loh. Saling menyayangi, dilarang menggunakan narkoba. Ya, kenapa? Biar apa? Tujuannya untuk apa? Kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ya, antri apa? Itu bukan keyakinan kelas. Tertib, atau juga bisa menghormati orang lain, kan tidak boleh jorok-jorokan, seperti itu ya. Gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan berjalan boleh, menghormati juga boleh ya. Nah, itu adalah contoh peraturan yang nanti kita jadikan ke keyakinan kelas. Nah, ini jawabannya. Sudah? Betul? Oh, ada nilai bersabar. Tadi kan keyakinan kelas merujuk pada nilai kebajikan. Paham dari sini? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke restitusi. Apa restitusi itu? Sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita menyadarkan anak tersebut untuk menyadari kesalahan, dan ketika kembali ke lingkungannya dia tidak merasa bersalah, tetapi malah lebih kuat, lebih termotivasi. Ya, ke restitusi merupakan nilai proses kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena dilakukan kerjasama dengan yang restitusi atau gurunya dengan siswanya, ada kerjasama di situ. Nah, 3 tahapan pada restitusi. Nanti kita juga praktek ya. Ada yang jadi murid, ada yang jadi guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika kita mengatasi anak yang mengalami kasus, lebih baik diarahkan atau dilakukan restitusi. Ini ada sekilas tentang tujuannya. Menstabilkan, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses, yaitu karena telah melakukan kesalahan, ya, dia merasa menyadari kesalahannya sendiri. Contoh pertanyaan yang bisa digunakan atau pernyataannya, Bula ini datang terlambat, contohnya. Saya restitusi. Tidak apa-apa Bula ini, itu merupakan dulu juga saya pernah terlambat. Itu untuk menguatkan ya, menstabilkan identitas. Saya juga pernah membuat kesalahan seperti itu, tapi alangkah baiknya tidak terlambat. Tidak seperti itu ya. Jadi kita stabilkan dulu. Saya di sini tidak ingin menghukum Anda, tapi ingin mencari solusi. Kita tawarkan solusinya. Nah, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Bula ini pasti punya alasan sendiri kenapa terlambat. Entah karena masak, ya, karena masak contoh ya. Nah, karena masak, Bu, ngapunten, mohon maaf saya datang terlambat karena masak. Nah, setelah menyadari kesalahan, kita menanyakan keyakinan, nilai apa yang kita percaya. Bula ini kalau jenengan masak itu
jam 6. Nah, seharusnya agar tidak terlambat itu bagaimana? Lebih pagi. Nah, kira-kira nilai apa yang dilanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita buat? Berarti Anda sudah melanggar kedisiplinan. Nah, solusi apa yang bisa Anda tawarkan agar nanti bisa datang ke sekolah tepat waktu? Oh iya, pinter. Tidak masak, beli saja. Kira-kira mulai kapan datang tidak terlambat? Kok jauh? Ya, minggu depan. Baik, minggu depan bulan ini pasti tidak terlambat. Baik, itu adalah contoh ketika kita merestitusi seseorang yang berbuat salah. Bisa ya kita lakukan ya? Ya. 5 kebutuhan dasar. Seseorang melakukan kesalahan itu karena dia butuh suatu kebutuhan. Contoh saja pada siswa kelas 1 kita, Mas Wildan, senengane ganggu kancane. Kira-kira kurang kebutuhan apa dia? Kasih sayang. Merasa kurang kasih sayang di sana, kemudian diungkapkan di sekolah gitu ya. Nah ya, kesenangan, ada 5 kebutuhan. Kesenangan yaitu kebutuhan merasa senang. Cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima dan menerima kasih sayang. Kemudian kebebasan, karena kebutuhan akan pilihan, kemandirian atau otonomi. Penguasaan, kebutuhan pengakuan atas prestasinya. Kebutuhan yang terakhir adalah bertahan hidup. Contoh pada kebutuhan penguasaan. Wah, iko biaya ngomong apa oleh bangun tapi gak diakoni. Ya wis lah. Nah, itu termasuk kebutuhan penguasaan, kurang diakui. Ketika murid Anda mempunyai kemampuan dan dia tidak, misalnya bisa nyanyi tapi dia tidak diikutkan lomba, berarti dia tidak diakui prestasinya, gitu ya. Nah, kita pembuatan ke keyakinan kelas. Simulasi, ayo coba di sini kita coba dengan sebagai murid, saya sebagai guru ya. Anak-anak, kondisi apa yang Anda inginkan? Nah ini mereview caranya ya, mereview kondisi lingkungan dulu. Kira-kira kondisi lingkungan sekolah kita itu seperti apa? Bisa terkait dengan kedisiplinannya. Kondisi lingkungan itu seperti apa? Lingkungannya kotor atau banyak sampah atau banyak siswa terlambat atau gimana? Bisa contohnya? Iya, terima kasih Bu Nabi. Kondisi di sekolah mungkin anak-anak terlambat ke sekolah juga masih ada beberapa. Terus juga untuk kebersihan juga masih banyak anak-anak yang setelah jajan itu buang sampah sembarangan. Tapi di sini saya yang perlu tekankan, yang sering banget terjadi itu ketika di kelas, ketika sedang pembelajaran itu anak-anak bebas keluar masuk kelas lain atau keluar kelasnya sendiri, meskipun di dalam ada gurunya, dia bebas keluar masuk kelasnya gitu.
masuk salam ta mboten? Mboten Bu. Izin ta mboten ke gurunya kalau ada keperluannya apa untuk masuk kelas? Mboten Bu gitu. Terus saya tanya lagi, kalau ada gurunya itu sikapnya harus gimana? Salam dulu Bu gitu. Jadi mungkin dari keyakinan kelas yang ingin saya tekankan di sini itu meminta izin ketika masuk kelas dan keluar kelas gitu, untuk baik dari kedisiplinan dan juga menghormati. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Bu Isa. Di situ kelihatannya anak-anak tidak menghargai gurunya juga ya. Nanti mohon dituliskan kondisi apa yang jenengan sebelum dijadikan keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas di sini semua harus berpendapat ya. Jenengan atau muridnya jenengan masih ada 40, semua juga harus mengutarakan pendapatnya. Bisa kita simulasikan? Nanti kita klasifikasikan setelah apa yang jenengan inginkan. Saya ingin kelasnya bersih Bu. Saya ingin siswa-siswa ketika bel masuk sudah ada di kelas Bu. Nah itu nanti kita buat kesepakatan bersama dan kita tetapkan sebagai keyakinan kelas. Bisa kira-kira kita coba? Bisa. Oke. Tuliskan kondisi dulu terhadap peraturan sekolah. Tanggung jawab juga bisa selalu mengerjakan, misalnya anak tersebut ketika diberi tugas angkut, Kemudian ditanyakan dulu impian yang ingin dicapai itu apa. Sudah mengetahui kondisinya seperti itu, impian yang ingin dicapai itu apa? Oh ya Bu, saya pengen kelasnya itu bersih. Nah, bagaimana nanti menuju ke kelas bersih? Buang sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Itu contoh ya. Ditempelkan di papan sebelah sana ya. Tiga puluh.
Bagaimana? Sudah selesai? Oh iya, belum nulis, oke. Kondisi kelas yang diinginkan atau bagaimana tadi? Iya. Ya, ini nanti ketika menjalankan praktek di kelas semuanya harus itu ya, memberikan suaranya terhadap kondisi kelas yang diinginkan. Tuh, gitu. Iya, nggak apa-apa. Berarti itu nanti kita ajak ke arah mana, gitu. Sudah ya. Di sini saya bacakan satu-satu. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Kondisi kelas sering kotor, baru saja disapu. Hal tersebut karena anak-anak sering membuang sampah sembarangan. Ini kita kelompokkan ya, yang bagian mana? Di sini saja. Nah, ini termasuk jaga kebersihan kelasnya kotor. Yang kedua, menciptakan kelas aman dan nyaman. Siswa ngobrol sendiri termasuk apa? Kita buat kelompok dulu. Ada yang pertama tadi menjaga. Ya, yang kedua di sini siswa mengobrol sendiri. Hormat, kita klasifikasikan kata apa? Di sini, iki hormat. Nah, kemudian kondisi kelas yang nyaman dan damai. Nyaman dan damai. Saling menghormati. Di sini. Terus ruang kelas yang bersih. Aduh. Ya, ngomong atas. Siswa ngobrol, ada rasa sedih di sini. Bawah, ya saling menghormati. Terus kondisi lingkungan kelas masih banyak sampah. Harapannya sadar membuang sampah. Nggak apa-apa Bu. Atas ya sini. Terima kasih Bu Iva sudah berdiri dengan saya. Kondisi kelas yang menyenangkan. Ini contoh saja ya, nanti jangan buat sendiri. Kalau menyenangkan itu apa berarti? Nilai kebajikannya apa? Apa? Saling menghormati, saling menyayangi, bisa ya, saling menyayangi biar tidak bullying. Nah itu nanti bisa. Sering ini contoh kelasnya Bu Sri misalnya. Sering bertengkar, itu bisa dijadikan. Kondisi kelas yang diinginkan kondusif, meminta izin ketika keluar berarti hormat. Ada berapa kelompok di sini? 3. Dari tanggapan atau review kondisi kelas kita buat kalimat yang sesuai dengan nilai kebajikan. Apa? Nilai kebajikannya tadi apa? Yang pertama saling ketika ada ingin bersih tadi apa? Jagalah kebersihan ya. Terus yang kedua saling menghormati. Yang ketiga saling menyayangi. Lah dari kata-kata itu sudah kita buat nilai kebajikannya. Setelah sudah dijadikan kalimat positif ya. Ini tadi dari aturan-aturan yang ada. Contoh ini kan dilarang membuang sampah. Nah, dijadikan kalimat positif menjadi buang sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Kemudian kondisi kelas yang ramai atau tidak izin gaduh. Masuk apa? Saling menghormati. Aturannya apa? Aturan yang ada. Dilarang keluar masuk kelas ya tanpa izin.
Nah, di akhir nanti anak-anak bisa kita ajak untuk membuat poster atau nanti boleh dicetak di banner ya. Nah, di sini ada 3. Nyuwun tulung dituliskan yang tulisannya bagus, nanti kita tempelkan di sini. Saling menghormati, saling menyayangi, dan yang terakhir adalah apa? Saling menyayangi dan saling menghormati ya. Yang tolong dituliskan yang besar, yang tulisannya bagus itu tukang tulis biasanya. Nah, dibedakan warna kertasnya enggak apa-apa. Spidol atau bolpen tapi didobel enggak apa-apa. Ini nanti tujuannya ke poster ya. Jadi kan bisa mengarahkan anak-anak untuk membuat poster dari keyakinan kelas tersebut. Atau nanti bisa di apa kelompokkan menjadi tanggung jawab, boleh kan? Setiap siswa harus bertanggung jawab terhadap dirinya. Membuang sampah atau jagalah kebersihan. Ini boleh ini tulis yang mana? Jagalah kebersihan. Saling menyayangi. Satunya apa tadi? Ini besar. Nanti kita gunting. Segede. Ya Allah. Nanti boleh dilingkung-lingkung seperti awan, boleh, silakan. Ya sebesar lah. Nah, nanti digunting terus ditempelkan ya, boleh ya. Iya siap. Nah. Ayo. Oh. Iya. Kira-kira sudah bisa membuat itu apa keyakinan kelas ya? Kapan kira-kira bisa dilaksanakan? Kapan? Iya. Dalam minggu ini bisa ya? Bisa, alhamdulillah. Sudah? Nah, tulisannya Bu Iva sepertinya bagus ini. Cocok untuk jadi kepala sekolah. Oh, habis ini semuanya nanti pasti akan mengikuti CGP, karena di dalam CGP ini adalah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Jangan nanti ke motivasinya saya ingin jadi kepala sekolah. Sepertinya ya tidak ada yang mau kalau seperti itu. Tapi kita yakinkan bahwa ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kita. Kita akan menyadari apa yang telah kita lakukan ini benar atau salah. Sepertinya saya sendiri juga banyak negatifnya atau banyak salahnya. Tetapi setelah belajar ini berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Nah, isolasinya tadi di mana ya? Oh, ini dibukangi, monggo digunting, ditempelkan. Jawabnya saya wapi Biva. Oh, ini adalah siswa kita yang kreatif. Tepuk tangan. Pawinnya dewe ya. Pointer sendiri katanya. Nah, karena tulisan Anda bagus, nyuwun tolong dituliskan judulnya keyakinan kelas. Oh, Bu Sri, ya Bu Sri belum menulis tadi. Nyuwun tolong tulisannya Bu Sri bagus, berarti nanti cocok juga. Kepala sekolah. Ditempelkan di situ boleh, digunting boleh, langsung lah. Bagus sekali ya. Ini hanya keyakinan kelas. Ini adalah contoh simulasi yang kita lakukan. Oke.
saling menyayangi dan menghormati. Ada lagi? Terima kasih Bu Iva. Disilang-silang nggak apa-apa Bu Iva. Nah jadi nanti di akhir anak-anak bisa kita ajak untuk membuat poster. Boleh jenengan printkan boleh, tapi alangkah baiknya biasanya lebih indah anak-anak sendiri dan lebih puas. Nah. Iya, terima kasih ya Bu Iva sudah membantu saya. Kelihatannya ini juga perlu dibersihkan. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang kita sepakat. Kira-kira anak-anak sepakat atau tidak? Sepakat. Baik, kalau sepakat, ketika nanti ada yang melanggar harus dikembalikan kemana? Ke keyakinan kelas. Nah, setelah itu nanti kita tanda tangani dan kita sepakati bersama ya. Nah, di sini tanda tangan anak-anak semuanya juga boleh. Nanti disahkan sama siapa? Wali kelasnya atau guru kepala sekolahnya juga boleh. Nah, Bapak Ibu, itu adalah sekilas tentang simulasi dari keyakinan kelas. Insya Allah panjenengan sudah paham ya. Ya, sudah paham. Terima kasih. Nah, ini tadi jangan peraturan adalah keharusan yang untuk menaati, dan kata-katanya ada negatif. Yang keyakinan membuat atau melaksanakan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, ini tidak bisa kita lakukan karena tadi saya sudah mencoba merestitusi Bu Laili yang datang terlambat. Jadi itu yang dilakukan ketika ada sebuah kasus atau anak yang melakukan kesalahan. Yang kita lakukan adalah dengan melakukan restitusi dan dikembalikan lagi pada keyakinan kelas yang ada. Nah, sekarang refleksi. Minta tolong refleksinya dong. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya setelah saya dapatkan ilmu dari sekarang ini? Kira-kira apa? Coba mungkin bisa disampaikan. Oh ya, ke sini Bu Iva ya. Nggak apa-apa Bu Iva. Kita refleksi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk kegiatan hari ini yaitu hal baru apa yang mengubah saya. Alhamdulillah dengan saya mengikuti materi yang telah disampaikan oleh Bu Novi. Insya Allah saya termotivasi untuk melakukan kegiatan disiplin positif tersebut terhadap anak-anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi lebih termotivasi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Mungkin ada yang mau menyampaikan? Perasaannya bagaimana? Apa merasa ketika kita itu merasa bersalah, ataukah senang, ataukah apa yang Anda rasakan? Mungkin Bu Isya bisa menyampaikan. Monggo Bu Isya, sedikit kata yang indah. Terima kasih Bu Novi. Perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini, perasaan saya senang dapat pengetahuan baru, dapat pengalaman baru dari ibu-ibu yang presentasi hari ini.
satu saja. Tapi kita lakukan bersama-sama. Bapak Ibu coba berhadapan-hadapan, cari 2 orang atau pasangan, ngadep tok ya, berhadapan saja. Nah, Pak Diki ya, Pak Toyo, ngadep aja sih. Bon, sama Bu Erna itu bisa, atau Bu Nani. Bon, nah, Bon, kan, iya, Bon, coba